Misalnya Ibu Bapak demikian, saya mau nyatakan. Laporan audit itu berisi hasil pelaksanaan audit secara lengkap. Secara lengkap Ibu Bapak ya, lengkap di tingkat area audit, lengkap di tingkat perguruan tinggi. Di area audit yang Ibu Bapak harus laporkan adalah hasil audit atas standar yang Bapak Ibu audit. Jadi kalau Bapak audit, Ibu Bapak audit 5 standar, itu cukup 1 laporan. Jadi laporannya tidak dibuat per standarnya Ibu Bapak ya. Laporan hasil audit tidak dibuat per standar, tetapi dibuat per area audit di level paling bawah, naik ke atas level UPPS, naik ke atas level perguruan tinggi. Clear Ibu Bapak ya? Saya kasih contoh sekali lagi. Kalau tadi Ibu Bapak mengaudit di program studi, standar yang menjadi tanggung jawab mereka ada 5 standar, maka Ibu Bapak laporkan itu dalam 1 laporan hasil audit. Berikutnya Bu Bapak. Nah, laporan AMI ini akan digunakan oleh si auditi sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya. Oleh karena itu, di dalam laporan itu Ibu Bapak harus jelas apa yang akan dikerjakan oleh si auditi berikutnya. Ya. Berarti kita harus mendeskripsikan mana permintaan tindakan koreksi, apa-apa yang harus dilakukan, mana permintaan tindakan peningkatan, apa-apa yang lakukan. Jadi kalau Ibu Bapak mengerjakan itu, maka Ibu Bapak sebetulnya sudah mengerjakan sebagian dari LID PT maupun LID PS. Ibu Bapak yang sudah pernah mengikuti ya akreditasi dengan menggunakan instrumen yang baru, nah laporan ini sangat berguna di sana. Berikutnya Ibu Bapak adalah laporan AMI yang Ibu Bapak tulis. Kalau per area untuk digunakan oleh bagian, oleh program studi atau unit itu Bapak ya, untuk mempersiapkan diri mereka dalam rangka akreditasi. Kalau dia laporan perguruan tinggi, untuk membantu perguruan tinggi dalam program akreditasi. Kalau dia adalah laporan di level UPPS, berarti adalah untuk membantu UPPS ya program studi dalam program akreditasi. Itu Ibu Bapak ya. Oleh karena itu Ibu Bapak, laporan kita ini harus dibuat secara baik, disiapkan secara baik, di bawah arahan Ketua Tim Auditor. Jadi Ketua Tim Auditor Perguruan Tinggi menjadi tim pengarah untuk memastikan semua area audit membuat laporan yang lengkap. Nanti dari laporan setiap area audit inilah yang akan direkapitulasi, yang akan direkap oleh tim auditor perguruan tinggi untuk membuat laporan perguruan tingginya. Jadi dibuat namanya, saya selalu memberikan perumpamaan Ibu Bapak adalah proses penyusunan laporan berjenjang. Area audit dulu, naik ke UPPS naik perguruan tinggi. Sehingga akan menjadi dokumen yang sangat baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan AMI yang kita lakukan. Nah, Ibu Bapak manfaat dari pelaksanaan AMI ini kita sudah punya. Tapi manfaat dari kita membuat laporan AMI, yang pertama adalah laporan AMI inilah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas kegiatan pelaksanaan audit mutu internal. Jadi kalau nanti asesor dan PT menanyakan apakah bukti telah dilaksanakannya kegiatan audit mutu internal, yang pertama-tama Ibu Bapak sampaikan itu adalah laporan kegiatan pelaksanaan AMI, itu yang pertama. Yang kedua Ibu Bapak adalah
laporan AMI untuk tahun siklus yang ini itu harus kita gunakan menjadi referensi kita, menjadi rujukan kita untuk perencanaan AMI di siklus berikutnya. Kalau kita bicara per siklus itu per tahun akademik, berarti adalah audit mutu tahun akademik 2019 yang kita lakukan ini, itu harus bisa digunakan sebagai referensi. Ketika penjaminan mutu mau merencanakan pelaksanaan ya siklus AMI 2020-2021. Oleh karena itu, Ibu Bapak, di dalam laporan itu namanya rekomendasi. Salah satu butir yang kita rekomendasi adalah catatan-catatan kita terkait dengan pelaksanaan AMI di siklus yang sedang kita jalankan. Yang ketiga, Ibu Bapak, adalah laporan AMI yang kita susun itu akan digunakan sebagai sumber informasi oleh pimpinan, oleh manajemen. Untuk apa? Untuk menyusun kebijakan, untuk menyusun program kerja, untuk menyusun rincian kegiatan untuk tahun berikutnya. Jadi atas dasar hasil AMI yang kita laporkan di AMI itulah Bapak Ibu, itulah harus digunakan oleh pimpinan untuk menyusun kebijakan, untuk menyusun program kerja, untuk memastikan rincian kegiatan di siklus berikutnya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, seperti yang saya katakan adalah ketika Ibu Bapak menuliskan secara baik laporan AMI ini akan menjadi sumber yang sangat luar biasa bagi pengelolaan perguruan tinggi kita. Yang keempat, Ibu Bapak, adalah laporan AMI ini akan bisa kita gunakan sebagai alat pembuktian apabila ada dari pihak-pihak yang terlibat terkait dengan pelaksanaan AMI. Jadi kalau ada katakanlah auditi atau katakanlah unit atau bagian yang keberatan ketika kita melakukan yang namanya dengan rapat tinjauan manajemen, maka Ibu Bapak sekalian laporan itu akan bisa menjadi alat bukti kita. Oleh karena itu saya sudah sampaikan tadi, mohon kiranya semua formulir-formulir yang sudah diisi menjadi dokumen AMI, dokumen audit lapangan AMI, ya itu Ibu Bapak harus betul-betul dokumentasikan dengan baik. Dan itulah menjadi lampiran dari laporan AMI kita. Yang berikutnya, yang nomor terakhir Ibu Bapak, manfaatnya adalah laporan inilah sebagai media kita untuk mengkomunikasikan ya apa-apa saja yang terjadi di institusi kita kepada pihak yang terkait. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saya sangat mengharapkan kiranya laporan AMI ini jangan berhenti hanya di mejanya si penjaminan mutu, berhenti di mejanya ketua, berhenti di mejanya ketua tim auditor. Tetapi laporan ini harus menjadi milik dari setiap pemangku kepentingan agar mereka bisa mempelajarinya, agar bisa mereka menggunakan itu dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan di bidang atau unit masing-masing. Begitu Ibu Bapak ya, itulah manfaat laporan AMI. Oleh karena itu Ibu Bapak, membuat laporan AMI ini harus sungguh-sungguh, harus cermat, harus mendalam, meskipun nanti harus ringkas dan jelas ya, itu manfaatnya. Cara penyajian Ibu Bapak sekalian. Ketika Ibu Bapak mau menyajikan laporan audit mutu internal, Ibu Bapak yang pertama harus mengingat betul laporan AMI yang Ibu Bapak susun itu harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan bukti dan temuan di lapangan. Berarti Ibu Bapak harus menyusun laporan itu berdasarkan semua formulir-formulir yang sudah Ibu Bapak isi bersama-sama dengan auditor menjadi dokumen. Yang berikutnya Ibu Bapak adalah laporan AMI ya yang Ibu susun berdasarkan fakta, temuan dan bukti di lapangan itu harus disusun dengan memperhatikan prinsip penyajian yang ringkas dan jelas. Ringkas dan jelas. Barangkali saya tidak perlu menjelaskan pemahaman tentang ringkas dan jelas Bapak Ibu, berarti adalah ini, menjelaskan
apa yang sebenarnya ada di lapangan untuk mudah dibaca, mudah dimengerti, mudah dimaknai, dan mudah untuk dilakukan. Yang ketiga Ibu Bapak adalah laporan AMI itu ketika Ibu Bapak menyajikannya itu haruslah laporan yang mampu mendeskripsikan hal-hal yang kita temukan di lapangan, bukan berdasarkan opini, bukan berdasarkan perasaan dari si auditor, tetapi berdasarkan bukti di lapangan. Yang berikutnya Ibu Bapak adalah laporan AMI itu ketika Ibu Bapak membuat analisisnya. Analisisnya Bu Bapak ya, jangan analisis yang berdasarkan subjektivitas Ibu Bapak. Analisisnya harus objektif, berdasarkan objektivitas kita. Yaitu apa? Hasil wawancara dengan si auditi. Hasil pengecekan dokumennya. Jadi tidak bisa Ibu Bapak sudah tadi beropini. Contoh tadi adalah bahwa melaporkan misalnya adalah hasil audit mutu Bapak Ibu terhadap ketersediaan rencana pembelajaran semesteran. Tidak bisa Ibu Bapak berdasarkan opini. Katakanlah sebelum Bapak Ibu itu melakukan audit, Ibu Bapak mendengar dari tetangga sebelah, ada loh dosen ini tidak punya RPS selama semester berjalan gitu. Ibu Bapak tidak boleh menggunakan itu. Ibu Bapak harus berdasarkan apa tadi hasil wawancara kita dengan auditi. Apa tadi hasil pengecekan dokumen kita, apakah dokumennya sudah lengkap atau tidak. Itu analisis Bapak. Sehingga nanti dikatakan Ibu Bapak, analisis atas setiap temuan itu, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, harus didasarkan atas hasil wawancara dan pengecekan dokumen. Yang berikutnya Ibu Bapak adalah laporan AMI ini itu harus memuat rencana tindak lanjut kita, RTL kita. Ya, RTL untuk melakukan perbaikan mutu berkelanjutan. Kalau Ibu Bapak mengingat di dalam laporan evaluasi diri di nomor 9 kan kesimpulan. Sebetulnya kesimpulan itu adalah Ibu Bapak harus mendeskripsikan dengan baik apa rencana tindak lanjut perbaikan yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing kriteria. Jadi sebetulnya adalah di nomor 9 di LED itu sumbernya Ibu Bapak boleh menggunakan laporan AMI. Karena AMI yang Bapak lakukan itulah untuk melakukan pencocokan pengujian atas indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan yang sudah Ibu Bapak tetapkan di setiap standar yang terkait dengan kriteria. Jadi sebetulnya Ibu Bapak kalau selalu saya sampaikan, kalau melaksanakan AMI sebetulnya mempersiapkan akreditasi itu akan menjadi bukan menjadi pekerjaan yang sangat berat, tapi menjadi pekerjaan yang sangat menyenangkan. Tapi kalau kita tidak membuat AMI, tidak ada laporan AMI, tidak ada tindak lanjut dari hasil AMI, akreditasi itu adalah pekerjaan yang memberatkan. Ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, inilah Bapak Ibu struktur laporannya. Lagi-lagi Ibu Bapak, struktur ini adalah inspirasi dari saya. Boleh tidak digunakan, boleh digunakan. Boleh digunakan secara keseluruhan kalau dianggap sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak, atau ditambah juga boleh, dikurangi juga boleh. Ya, jangankan dikurangi ya, tidak mau pun menggunakan ini boleh. Ya, silakan Ibu Bapak. Nah, ada bagian cover, ada bagian kata pengantar, ada daftar isi. Ingat Ibu Bapak ya, ingat Ibu Bapak, laporan itu berjenjang dari area audit naik ke UPPS, naik ke perguruan tinggi ya Ibu Bapak. Di bagian pertama Ibu Bapak harus menjelaskan pendahuluan, ada 2 sub babnya. Di bab 2 metode pelaksanaan, jadi betul-betul Ibu Bapak kita membuat laporan itu mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah ilmiah, ya, kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kalau Ibu Bapak ini perhatikan bahwa di bab 2 metode pelaksanaan ada 5 yang harus Ibu Bapak jelaskan. Bab 3 Ibu Bapak itu hasil dan analisis. Nah, hasil dan analisis inilah Bapak Ibu yang nanti menjadi sumber utama kita ketika kita menjelaskan LED di pertanyaan yang ke-6 itu capaian evaluasi capaian kinerja. Kan bagian pertama kan deskripsikan keberhasilan dan ketidakberhasilan. Itu diambil dari bab 3.
dari laporan AMI. Bab keempat adalah rencana tindak lanjut. Saya bagi dua. Rencana tindak lanjut berupa peningkatan standar, itulah nanti yang di nomor 6 ya, tindak lanjut, nomor bagian bawah. Kemudian rencana perbaikan atau koreksi itu pakai Bapak untuk nomor 9 di dalam LID. Kurang lebih kalau saya analogikan begitu ya, menurut saya analoginya begitu. Kesimpulan, jadi Ibu Bapak sekali ini sangat berguna ya. Ada kesimpulan, kemudian ada daftar pustakanya, kemudian akan ada lampiran Ibu Bapak ya. Ini dia Ibu Bapak, batang tubuh dari struktur laporannya. Oke, mari sekarang saya buatkan Ibu Bapak adalah, ini dia. Di pendahuluan Bapak Ibu. Latar belakang. Nah ini saya buat panduannya juga nih. Di latar belakang ini Bapak ini memuat atau bagian ini berisi deskripsi menjelaskan latar belakang dan rasionale pelaksanaan AMI. Ya, Bapak menjelaskan apa sih latar belakang kenapa AMI Ibu Bapak lakukan. Apa sih rasionalinya? Jangan lupa, kalau kita bicara rasionale, Bapak menceritakan rasionale internal dan rasionale eksternal ya. Rasionale eksternal pasti amanah dari undang-undang kan. Internal adalah dalam rangka Ibu Bapak melakukan proses evaluasi dari pelaksanaan standar yang sudah Ibu Bapak tetapkan. Satu dua Ibu Bapak, tujuan pelaksanaan audit mutu internal ya. Tujuan dan manfaat pelaksanaan audit mutu internal ini Ibu Bapak boleh mengembangkan dari bahan materi kita di sesi yang kedua. Ketika saya menjelaskan teori dasar audit mutu internal. Nah, Ibu Bapak sekalian, bisa saja Ibu Bapak melakukan demikian. Bagian pendahuluan ini template. Jadi untuk semua area audit itu template. Ini bisa dipersiapkan. Artinya hampir sama semua. Karena apa? Latar belakang dan rasionalisasi pelaksanaan sama untuk semua area audit karena kita menyelenggarakannya di perguruan tinggi kita masing-masing. Tujuan pelaksanaannya juga bisa template sama semua Ibu Bapak ya, sama semua. Oke. Bab kedua Ibu Bapak, ini adalah bicara mengenai metode. Metode pelaksanaan audit mutu internal. Ada 4. Bagian yang pertama kebijakan. Sudah katakan di sini Bapak Ibu, panduannya. Jadi di subbab 2.1, Ibu Bapak harus menuliskan, Ibu Bapak harus mendeskripsikan kebijakan AMI yang ditetapkan oleh institusi Ibu Bapak sekalian. Ya. Yang kedua, mekanisme pelaksanaan audit mutu internal. Berarti Ibu Bapak harus menjelaskan di sini tahapan-tahapan pelaksanaan AMI. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan pertanggungjawaban AMI. Bapak tuliskan, dirincikan dalam perencanaan apa yang Ibu Bapak lakukan. Dalam pelaksanaan apa yang Ibu Bapak lakukan. Dalam pemantauan apa yang Ibu Bapak lakukan, dan seterusnya Ibu Bapak. Ya, itu dideskripsikan di situ. Jadi 21 dan 22 itu juga bisa template untuk semua area audit di perguruan tinggi masing-masing. 23 itu area dan objek audit mutu internal. Berarti di sini Ibu Bapak ada Bapak jelaskan. Area yang Bapak audit itu seperti yang tadi, program studi. Objeknya jelaskan Ibu Bapak, standar mana yang Ibu Bapak audit. Seperti yang tadi, area audit Ibu Bapak kan HRD dan personalia. Objek auditnya Ibu Bapak adalah standar dosen dan tenaga kependidikan. Jelaskan. Ya. Di area dan objek Bapak, objeknya jelaskan nanti Bapak Ibu apa-apa saja yang Bapak audit. Seperti yang tadi di HRD misalnya adalah mengaudit tentang 1, ketersediaan kriteria minimal, 2, ketercukupan kriteria minimal, dan seterusnya Bu Bapak ya. Itu dijelaskan. Kemudian waktu pelaksanaan audit mutu internal 2.4. Ini adalah deskripsikan waktunya ya. Nanti kalau Ibu Bapak melihat di 2.2 ya, di sana kan perencanaannya saja deskripsi tahapan, kalau di sini deskripsi tahapan ditambah dengan waktunya. Contoh, perencanaan kapan Bapak lakukan, berapa lama, ya, siapa yang terlibat di dalamnya, gitu Bapak Ibu ya. Yang kedua, pelaksanaan, kapan dilakukan, ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, siapa yang terlibat di dalamnya, begitu Ibu Bapak. Ya. Kemudian Ibu Bapak kita masuk bab 3. Di bab 3 Ibu Bapak adalah memuat tentang hasil dan analisis audit mutu internal. Ya, hasil dan analisis audit mutu internal.
Saya bagi atas dua. Satu hasil audit mutu internal, subbab yang kedua adalah 3.2 analisis hasil audit mutu internal. Ya. Maka di bab 31 hasil Ibu Bapak yang pertama 311 pencapaian sasaran standarnya. Keberhasilan dan ketidakberhasilan itu Bapak Ibu deskripsikan. Mana yang kesesuaian, mana yang ketidaksesuaian, Ibu Bapak deskripsikan. Tetapi Ibu Bapak tolong jangan memindahkan formulir instrumen AMI ke laporan, tidak. Tetapi Bapak harus mendeskripsikan. Bisa dalam bentuk tabel, bisa tidak. Ya. Jadi nanti Ibu Bapak adalah keberhasilan. Nah, jelaskan apa yang sudah berhasil. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketidakberhasilan 1, 2, 3. Jadi kalau dibuat ini per area, jadi katakanlah nanti Ibu Bapak katakanlah di tempat Ibu Bapak itu, kalau tempat saya itu ada 32 area audit saya. 32 area audit. Maka nanti di laporan AMI perguruan tinggi di 3.1 ini 3.11 akan ada satu tabel besar yang memuat 32 area audit dan di dalamnya dijelaskan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Itu Ibu Bapak ya. Kemudian 3.12 Ibu Bapak bagian di bawahnya Ibu Bapak harus mendeskripsikan juga ketersediaan prosedur di setiap area audit. Di setiap area audit. Prosedurnya apa saja yang ada. Bukti dokumen apa saja. Jadi kalau Ibu Bapak seperti tempat saya ada 32 area audit, maka saya tahu Ibu Bapak semua, katakanlah di bagian HRD, prosedur apa saja yang ada di sana saya tahu. Karena itu dibuatkan dalam laporan AMI-nya. Dan bukti dokumen kerja mereka masuk di situ. Daftar namanya semua Bapak Ibu. Buatkan di situ. Jikalau Ibu Bapak mau meringkas, boleh, tetapi di lampiran harus dimuat. Di lampiran itu harus dicantumkan. Kemudian 32 Ibu Bapak adalah analisisnya. Analisisnya. Makanya dikatakan di dalam kriteria di LIDPT dan di LIDPS nomor 6 itu kan jelaskan hasil analisisnya. Yang Ibu Bapak analisis itu adalah Ibu analisis bagaimana hasil dari 3.11. Kemudian Ibu Bapak lanjutkan lagi dengan menjelaskan kalau dia KS apa faktor pendukung keberhasilan, kalau dia KTS apa akar penyebab masalah, atau faktor penghambat ketidak tercapaian standar. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ini dibuat lengkap Ibu Bapak, sebetulnya adalah Ibu Bapak telah mencicil sebetulnya adalah LID baik PT maupun PS. Bab 4 sekarang Bapak Ibu tindak lanjut, rencana tindak lanjut. Ibu Bapak bagi dua, 4.1 rencana tindak lanjut peningkatan standar seperti yang sudah saya jelaskan. Ini adalah rencana tindak lanjut Ibu Bapak kalau temuan Ibu Bapak kesesuaian. Ketika Ibu Bapak menjelaskan rencana peningkatan tindak lanjut, mohon juga diuraikan sumber daya yang dialokasikan, serta mekanisme kontrol pencapaiannya. Di laporan, kalau di instrumen itu tidak ada, tetapi di laporan harus kita buat. Di instrumen hanya ada pihak yang bertanggung jawab, tapi mekanisme kontrolnya belum ada, itu dibuatkan dalam laporannya. Hal yang sama Ibu Bapak untuk temuan kita yang sifatnya ketidaksesuaian. Atas ketidaksesuaian Ibu Bapak itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk permintaan tindakan koreksi. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan. Jadi Ibu Bapak ini mengambil dari PTK. Baik PTK OBS, PTK KTS Mayor, PTK KTS Minor. Bapak pindahkan itu ke sini, tapi jangan instrumen yang dipindahkan, tapi esensi yang dibicarakan itu yang dipindahkan ke sini Ibu Bapak ya. Namanya juga laporan berisi deskripsi Ibu Bapak ya. Jangan lupa juga jelas. Ketika Ibu Bapak menjelaskan itu, Ibu Bapak harus juga menjelaskan sumber daya yang dialokasikan serta bagaimana mekanisme kontrol pencapaiannya.
Itu bab 4. Bab 5 Bapak Ibu adalah bicara mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Terdiri dari 4.1 kesimpulan. Panduannya Ibu Bapak menjelaskan di sana kesimpulan temuannya, ringkas dan padat. Mana temuan KS, mana temuan KTS-nya. Ringkas dan padat. Berarti Ibu Bapak mengambil dari 3.111. 3.111. Ya. Rekomendasi Bapak Ibu inilah rekomendasi, usulan, masukan atau pemikiran Ibu Bapak untuk pengembangan penjaminan mutu dan pelaksanaan audit mutu internal di siklus berikutnya. Apa rekomendasi Ibu Bapak? Barangkali Ibu Bapak mengatakan perlu ada penguatan dalam perencanaan, perlu ada penguatan dalam pelaksanaan, perlu ada penguatan dalam pemantauan dan seterusnya Ibu Bapak ya. Silahkan dibuat. Inilah bab 5. Kemudian Ibu Bapak ada lampiran. Ada lampiran Ibu Bapak ya. Lampiran itu yang Ibu Bapak harus sampaikan di sana adalah 1, surat tugas dari auditor. Yang kedua, berita acara pelaksanaan AMI. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua instrumen. Ya, yang telah diisi menjadi dokumen, ya berarti dokumen checklist, dokumen hasil audit lapangan, dokumen hasil audit lapangan kesesuaian, dokumen hasil audit lapangan ketidaksesuaian, ya. Kemudian dokumen PTK, dokumen PTP. Kemudian yang diikuti dengan Ibu Bapak adalah foto-foto, dokumentasi Ibu Bapak selama pelaksanaan sebagai bukti bahwa Ibu Bapak telah melaksanakan. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana kita bisa membuat yang namanya dengan laporan AMI. Mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini akan menginspirasi Ibu Bapak sekalian untuk membuat laporan AMI. Ingat Ibu Bapak, laporan AMI kita mulai dari laporan AMI area audit, laporan AMI UPPS, kemudian di laporan AMI berikutnya itu adalah di perguruan tinggi. Baik Ibu Bapak, itu yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan Ibu Bapak sudah bisa membuat laporan AMI-nya. Terima kasih.